Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep ensenal dalam geografi. Halo, saya Fira Marzelia dengan NIM 2537036 dari jurusan PIPS Fakultas Ilmu Sosial 2025. 1. Lokasi atau letak berhubungan dengan tempat di permukaan bumi. Lokasi merupakan konsep utama untuk mengetahui fenomena geosfer. Lokasi adalah posisi atau letak suatu wilayah. Unsur lokasi meliputi area dan jarak. Lokasi dapat dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. 1. Lokasi absolut. Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis bintang dan garis bujur. Lokasi absolut suatu tempat dapat diamati pada peta. 2. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. 2. Jarak merupakan ruang yang memisahkan antara objek atau wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya, jarak antara Bandung dengan Jakarta 140 km. Dahulu waktu tempuh Bandung-Jakarta dengan naik bus adalah 5 jam. Sekarang dengan adanya jalan tol Cipularang dapat ditempuh dalam waktu 3 jam dengan jenis kendaraan yang sama. Jarak antara lokasi satu dengan lokasi lainnya sangat penting dalam geografi karena banyak aspek sangat ditentukan oleh jarak. Contohnya, harga tanah makin mahal jika jaraknya dekat pusat kota makin dekat. Sebaliknya, permukaan makin nyaman jika jaraknya dengan pusat kota makin jauh. 3. Keterjangkauan merupakan mudah atau sulitnya suatu lokasi untuk dijangkau atau dituju dari lokasi lainnya. Keterjangkauan tidak selalu berkaitan dengan jarak, namun juga kondisi medan, ketersediaan sarana transportasi, dan komunikasi antar wilayah. Majunya teknologi dalam bidang transportasi dan ekonomi menyebabkan tingkat keterjangkauan makin tinggi, sehingga jarak yang jauh dengan medan yang bergunung-gunung dapat dijangkau dengan mudah dan singkat. Contohnya, daerah desa terpencil lebih sulit dijangkau daripada daerah kota karena kurangnya sarana dan prasarana transportasi di desa terpencil. 4. Morfologi. Konsep morfologi berhubungan dengan relief atau bentuk muka bumi yang berbeda-beda. Morfologi terbentuk sebagai hasil proses geologi. Selain akibat proses geologi, morfologi juga terkait dengan aktivitas manusia seperti penggunaan lahan. Contohnya di daerah pegunungan di Malang banyak dibudidayakan sayuran dan perkebunan apel. 5. Aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan yang paling menguntungkan. 6. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan, fenomena geografi atau sumber daya di permukaan bumi bersifat relatif antara wilayah yang satu dengan yang lain. 7. Interaksi dan interdependensi. Interaksi merupakan hubungan saling memengaruhi atau hubungan timbal balik antar beberapa hal yang terjadi karena adanya kebutuhan untuk saling memenuhi. Interaksi tersebut dapat terjadi antara manusia dengan manusia dengan lingkungannya yang membentuk suatu ekosistem, dan interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah terjadi karena tidak ada satu pun wilayah yang dapat memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri. Oleh karena itu, antara wilayah satu dengan wilayah lainnya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Interaksi antar wilayah ditandai dengan adanya aliran barang, orang, uang, transportasi, informasi, ide, dan teknologi. Contohnya, interaksi antara negara berkembang dengan negara maju.
karena adanya perbedaan sumber daya alam, hasil industri, teknologi, dan sebagainya. 8. Diferensiasi area. Konsep diferensiasi area mengemukakan adanya perbedaan corak atau karakteristik antara wilayah di permukaan bumi. Contohnya, permasalahan perkotaan yang sejenis dengan kota lain memerlukan alternatif pemecahan masalah yang berbeda sesuai dengan karakteristik ruangannya, dan jenis tanaman yang dibudidayakan antara dataran tinggi akan berbeda dengan jenis tanaman di dataran rendah. 9. Keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang merupakan keterkaitan persebaran antara fenomena satu dengan fenomena lain yang terjadi dalam ruang. Perbedaan potensi antara wilayah satu dengan wilayah lain akan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa pertukaran barang, manusia, ataupun budaya. Contohnya, banjir di suatu wilayah dapat menyebabkan macetnya arus transportasi wilayah lain yang terhubung dengan wilayah banjir. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.